Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sejumlah pihak bersuara menyoroti langkah KPK memanggil Muhaimin Iskandar untuk diperiksa. Apalagi pemanggilan itu dilakukan usai Gus Imin dideklarasikan sebagai bacawa pres mendampingi Anies Baswedan. Benarkah pemanggilan KPK syarat dengan kepentingan politis? Kami akan membahasnya bersama politisi Partai Kebangkitan Bangsa Tommy Kurniawan serta mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Selamat malam Mas Tommy, selamat malam Pak Saud. Saya ingin ke Mas Tommy terlebih dahulu. Mas Tommy, bagaimana sebenarnya PKB melihat hal ini? Apa sikap dari PKB? Ya, yang pertama PKB melihat hal ini ya sebagai satu proses hukum yang memang sedang dijalani oleh KPK karena memang KPK menjalankan tugasnya sebagai lembaga untuk anti korupsi. Yang kedua, memang pada saat rapat pleno itu kami sudah mempersiapkan atau memprediksi bahwa akan ada hal-hal yang seperti ini. Salah satunya adalah anggaplah kita katakan kriminalisasi dan lain-lainnya. Tentu ini menjadi satu hal ya. Sekarang menjadi satu hal yang diperdebatkan oleh publik. Seperti tadi yang dikatakan bahwa yang namanya hukum itu tidak boleh dipolitisasi dan lain sebagainya. Sentimen positif dan juga negatif itu terjadi baik dalam diskusi-diskusi di sosial media maupun di diskusi-diskusi di darat seperti itu. Jadi kami tentu dari PKB mendukung pemberantasan korupsi dan tentunya nanti sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Imin bahwa beliau mendukung penuh, beliau akan datang mengklarifikasi dan yang paling terpenting sebenarnya dari KPK ini harus jelas gitu bahwa targetnya ini sebetulnya kemana? Apakah hanya untuk melengkapi keterangan-keterangan ataukah memang ada hal-hal lain yang tidak disampaikan? Nah itu supaya publik ya berhenti untuk berspekulasi, KPK harus transparan saya kira. Baik, Mas Tommy, menarik Anda katakan sudah diprediksi. Mengapa kemudian PKB bisa memprediksi adanya hal-hal seperti ini? Ya, jadi kan gini, kita dalam melangkah ke sesuatu yang lebih besar, salah satunya adalah kontestasi dalam level capres dan cawapres ini pasti akan mengalami berbagai macam hal, berbagai macam rintangan, tidak akan semulus kita seperti jalan tol ya, berjalan di jalan tol gitu. Pasti akan perlu dengan tantangan. Nah, salah satu mitigasi yang kita analisa adalah bahwa akan terjadinya hal-hal yang kira-kira membuat citra daripada Gus Imin ini buruk. Salah satunya adalah mungkin permasalahan hukum. Karena emang ini setiap hampir 5 tahun sekali. Ini ada kaitannya dengan dipolitisasi begitu ya? Kalau itu saya belum bisa memastikan secara penuh ya 100%. Tapi memang ini menjadi pertanyaan yang sangat besar kepada kita semuanya. Kenapa timingnya dipilih setelah deklarasi seperti itu dan apakah mungkin ada pihak-pihak tertentu yang kira-kira takut kalau pasangan Amin ini akan memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2024. Kan kita juga nggak tahu sehingga diskusinya ini semuanya jadi liar, jadi kemana-mana seperti itu. Oke, saya ingin ke Pak Saud. Pak Saud, ini ada kasus lama ya 2012 yang kemudian dibuka kembali. KPK mengatakan ini bukan dadakan begitu. Sejak Juli itu sudah dilakukan gelar perkara. Tetapi yang menjadi kemudian pertanyaan banyak orang adalah kok momentumnya pas sekali begitu setelah ditetapkan bacawa pres. Kemudian ada pemanggilan yang dilakukan terhadap Caimin ini. Kalau Anda melihat analisa Anda, ini apakah memang kasus yang dipolitisasi atau memang kebetulan memang kasusnya berjalannya di waktu yang memang bersamaan begitu? Iya, kalau Einstein bilang nggak ada yang kebetulan di bumi ini. Mana ada yang kebetulan, semuanya jadi direncanakan. Jadi maksudnya gini loh,
Kalau kita kembali ke kasusnya tadi disebut Menko Polhukam itu jangan dipolitisasi dan politisasi, itu kan indikatornya gampang. Kasus yang politik itu, kalau kasusnya gampang dibikin susah. Kasus politik itu, kalau kasus susah dibikin gampang, ya kan? Itu kan kita ambil lah, banyak lah contoh kasus. Ini juga sebenarnya kan kasusnya gampang nih, tapi kalau jadi dibikin ruwet gitu loh. Nah, itu indikator politisasi. Baru kemudian kalau kita bicara transparan, agak sulit kita bicara transparan. KPK sekarang ini nggak bisa di check and balance. Akuntabel apalagi gitu. Konflik of interest apalagi gitu kan. Jadi kalau memberantas korupsi itu kan syarat 3 utama itu harus ada transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Nah itu kunci paling atasnya transparan. Dan dia menjadi kelihatan sulit kasus ini. Artinya kalau kita bicara ada program besar untuk memilih pemimpin republik ini, kemudian kita nggak bisa menghold itu sampai kemudian nanti beres dulu deh, ya kan? Atau kalau kita bicara memang buktinya kuat gitu. Tapi kalau lihat dari peristiwa 2012, saya ditanya-tanya tahun 2018, ini sama ditanya-tanya juga nih. Cuman waktu itu kaitannya yang disebut kardus durian itu, kasus yang ini saya nggak ngerti lagi ya Pak. Tapi menurut saya modusnya sama. Ketika itu juga menjelang pemilu. Oke. Lalu itu dicari-cari April lah, April 2000, apa saya ingat benar April 2018 itu ditanya-tanya itu pemilunya kan berapa bulan kemudian. Jadi sekali Jadi lagi sudah menjadi seperti sebuah pola begitu ya Pak Saud ya. Pak Saud, Gimana, tetapi Mbak? saya ingin tanya Pak Saud, ini kan kasus 2012, Anda juga sempat menjabat sebagai komisioner KPK di 2015. Ketika Anda menjabat, apakah Anda pernah melihat lagi kasus ini dan bagaimana kemudian keterlibatan Caimin dalam kasus ini? Untuk kasus yang lain yang kaitannya dengan yang disebutnya kardus-kardus itu nggak ada, itu buktinya nggak cukup, nggak kuat, makanya kita tegas di situ, nggak bisa. Tapi kalau kasus yang ini, saya nggak tahu juga kuat atau tidak buktinya, tetapi tadi Mas Tommy sudah ngejelaskan mereka juga bertanya, artinya Mas Tommy bertanya itu kan pertanyaan itu datang dari Caimin. Saya ini mau di mananya gitu, mau di saksi atau apa gitu. Artinya kalau kita lihat kembali ke 2012, itu kita nggak lihat gitu. Terus mungkin orang bilang, oh Pak Saud masuk angin kali, kamu yang masuk angin kali gitu. Nggak ada cerita masuk angin, itu kan dari penyidik, dari penyelidik. Kalau dia sampai ke pimpinan, kita melihat gitu. Nah untuk kardus itu kan clear, nggak ada masalah di situ gitu ya. Tapi kan selalu disebut-sebut. Malah kemarin kan sempat disebut juga, itu seorang pimpinannya baru pada bulan kemarin nyebut juga itu kardus-kardus itu. Udah jelas itu kardus nggak ada kaitannya gitu loh. Jadi emang kita jadi bingung sekarang ini. Jadi kalau kemudian kita bertanya ini nggak ada politisasi, kita sangat naif banget kalau kita bilang ini nggak kaitan dengan politik. Karena apa? Ini kan bukan kasus yang membuat negeri ini terpuruk, tenggelam. Itu ada 5.000 surat di KPK tuh dalamin lah yang paling prinsip itu. Ya kan? Ini kita mencari pemimpin republik ini bukan main-main. Sampai terus kemudian kalau kita bisa buktikan, oke, di hold dulu, nah, baru nanti gitu. Lain hal kalau di tengah campaign gitu ya, kemudian ada kecurangan-kecurangan di negara maju juga itu nggak boleh gitu. Ini kan nggak baru mau seleksi, udah diributin. Gimana nanti kalau udah campaign ini nggak ngerti saya nih noise-nya kayak gimana nih. Makanya saya bilang ini harus dilawan, nggak boleh, jangan dibiasakan kayak begini. Karena KPK-nya sudah di bawah pemerintah, ya kan? Itu kan beda dengan dulu. Dulu kan presiden nggak boleh nunjuk-nunjuk, nggak boleh ini. Sekarang kan dia di bawah pemerintah. Presidennya tinggal ngomong, kamu diam dulu nih, berisik nih, kita mau pilih presiden nih. Simple gitu loh. Tapi kan nggak ada kelihatan, sepertinya kayak dibiarin kayak gitu loh. Iya kan? Artinya ini emang negeri ini terpuruk kalau umpamanya Caimin itu nggak ditangkap gitu, nggak dipenjarain gitu. Ya, belum lagi kalau kita bicara bukti gitu ya kan. Jadi makanya kan akhirnya yang bertanya, oh iya begini ya cara menghempang lawan politik. Ya kan? Dan yang berpikir begitu bukan saya karena saya sableng gitu, nggak, semua kita mikirnya kayaknya begitu akhirnya. Oke, baik Pak Saud. Saya ingin ke Mas Tommy. Mas Tommy, tadi Anda katakan ini sudah diprediksi dan juga ada langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan. KPK mengatakan bahwa sudah memiliki alat bukti yang cukup sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Meskipun pemanggilannya ini adalah sebagai saksi. Nah, dari PKB sendiri bagaimana sebenarnya Caimin ini menghadapi kasus ini? Berani membuktikan bahwa memang tidak terlibat begitu dan apa sebenarnya langkah mitigasi yang disiapkan? Kalau kita lihat tadi dari statementnya juru bicara dari KPK, sebetulnya surat yang dikirim oleh Gus Imin itu meminta tanggal 7
untuk bisa menghadiri KPK, ya, menghadiri undangan KPK. Tapi kan KPK bilang bahwa mereka tidak bisa di tanggal 7 dan akan dijadwalkan pekan depan. Itu saja sebetulnya sudah mengindikasikan bahwa Gus Imin sebetulnya memang mau hadir, ya, mau menjelaskan, memberikan klarifikasi kepada KPK terkait dengan hal-hal yang sedang dilakukan penyelidikan. Kemudian yang berikutnya, yang kalau ditanya terkait dengan masalah mitigasi, tentu kita masih menyusun langkah-langkahnya. Karena memang salah satu poin yang kita sudah duga adalah penjagalan-penjagalan, misalkan salah satunya hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang terus didiskusikan. Kemarin kami juga diskusi di DPP sampai tengah malam, bukan hanya membicarakan masalah ini, membicarakan hal-hal juga yang lainnya. Tentunya dari Gus Imin sendiri memang sangat siap untuk memberikan klarifikasi, memberikan keterangan dengan baik sebagai warga negara, dan tentu kita berharap bahwa semua hal yang dilakukan terkait dengan kasus ini harus juga dilakukan secara transparan, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saud, dan juga memang saya menduga ini kelihatannya karena pasangan Amin ini, Mas Anies dan Gus Imin ini tidak terduga. Banyak yang bilang ini adalah plot twist yang sangat keren gitu ya dalam dunia politik. Ini mengganggu konstelasi politik yang ada. Sehingga pasangan ini bisa mempersatukan hal yang dulu dipikir tidak mungkin untuk bersatu. Sehingga ini akan menjadi bola salju, menjadi kekuatan yang besar. Mungkin juga saya duga ya, ini adalah salah satu strategi untuk menghentikan bola salju yang akan besar sampai dengan pemilihan di Februari tahun 2024. Baik, Mas Awi, nanti kita lanjutkan kembali. Jadi ada dugaan, ada yang merasa terancam begitu ya dengan deklarasi yang dilakukan oleh Amin ini begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali mengapa kemudian KPK tidak juga meniru langkah dari Kejagung untuk menunda pemeriksaan pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024 ini. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Saud. Pak Saud, kalau kemudian Kejagung memutuskan untuk menunda pemeriksaan pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024, mengapa KPK tidak melakukan hal yang sama? Ya, itu makanya saya bilang dari awal memang ada nilai yang berubah di sana. Ya, jadi kalau nilainya sudah berubah, yang nilai kita sebut sebagai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kemudian ada nilai-nilai yang lain gitu ya, yang berubah, nilai itu Anda sekarang tidak bisa mengharap apa-apa lagi, Mbak Zakia. Jadi bahkan mereka udah nggak punya apa yang kita sebut sebagai wisdom. Yang wisdom itu sekarang cuman kita di pasaran ini, di luaran yang wisdom. Ya, artinya disebutnya wisdom crowd, yang paham melihat bahwa ini ada hajatan besar gitu ya. Bahkan kalau yang namanya hajatan besar, kalau di rumah itu kan yang kecil-kecil, yang besar-besar ditutupin gitu sama keluarga. Kalau keluarganya kita bangsa Indonesia saat ini, ya bangsa Indonesia, supaya nggak jadi berisik di luar, silakanlah berkontestasi dengan yang pakai variabel-variabel yang masuk di akal untuk kemudian itu dipertandingkan gitu. Artinya kalau memang kita mau di hold ke sini, ini juga kalau kita bilang buktinya cukup kuat, nggak akan daluarsa kalau selesai pemilu juga. Kalau memang Cak Imin bisa dibegitukan gitu ya, nggak akan daluarsa gitu, di hold dulu sehingga kita nggak berisik. Pada bagian lain kita paham betul bahwa KPK ini sekarang mau dikasih strategi kayak apapun, saya pikir agak sulit ya, karena memang dia posisinya di remote ya sekarang itu ya, di remote control dari jauh gitu ya, karena memang udah bagian yang sudah tidak mandiri lagi gitu, sehingga it easy to understand bahwa mereka memang sebenarnya sekarang berada dalam pengaruh-pengaruh yang tidak inline dengan penegakan hukum itu sendiri, yang kita sebut di bagian lain bahwa penegakan hukum itu harus bermanfaat, Anda harus adil, dan menimbulkan kepastian. Ini menimbulkan ketidakpastian di dalam kontestasi. Makanya filsafat hukumnya terus dipelajarin. Hukum itu kan bukan hanya yang tertulis aja gitu loh.
filosofi berpikirnya itu kuat nggak? Ini simpen dulu. Tapi kan kalau kita lihat niat jahatnya, mens reanya sudah terlihat ketika kemarin beberapa bulan di depan disebut itu kardus-kardus itu, walaupun kemudian nggak ketemu. Nah mungkin cari-cari yang lain gitu loh. Ini analisis boleh salah, saya bisa salah, kita juga belum memahami kasusnya seperti apa gitu. Tapi tidak apa menutup kemungkinan bahwa kita berada dalam keyakinan kita. Ada politisasi yang sedang berlangsung di negeri ini. Dan itu sudah terjadi semua pasangannya kan. Ada 19 kali expose terhadap apa namanya Anies Rashid Baswedan ketika itu 19 kali expose dan mengorbankan sampai 3 orang lebih penyidik dan direktur yang dikaitkan dengan expose kasus itu. Jadi sehingga jangan salahkan kita juga kalau kita punya framing seperti ini gitu. Oleh sebab itu mereka harus menghilangkan framing ini, sebenarnya begitu Mbak Zakia. Oke, dan juga beberapa waktu yang lalu juga sempat ada penggeledahan juga yang dilakukan terkait di Kofifa Indar Parawansa juga begitu ya, Bang Saud. Jadi kalau Anda melihat kalau ini sudah ada polanya dan kemudian juga dugaannya ada politisasi. Nah, ini bagaimana kemudian menuntut pembuktian bahwa KPK ini memang serius sedang menjalani kasus atau jangan-jangan ini adalah pesanan saja dengan yang merasa tadi kalau menurut Mas Tommy ada yang dugaan yang merasa terancam. Bagaimana itulah sebabnya saya kan dari awal tuh sangat sampai saya dia dinilainya sebagai musuh negara ketika Undang-Undang 2019 itu diganti kan dia udah bagian dari pemerintah. Ini akibatnya mereka tidak independen dan sulit kita melakukan check and balance terhadap mereka. Mereka sekarang sedang bekerja atas namanya negara, atas nama hukum, atau atas nama penegakan hukum-hukum anti korupsi. Karena sudah cukup banyak buktinya menunjukkan bahwa mereka di dalam sekarang itu tidak melakukan penindakan korupsi dengan adil dan benar dan berkepastian. Ada orang 57 orang diberhentikan padahal mereka sangat berdedikasi. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sama kita sekarang ke publik bahwa mereka adalah orang yang benar-benar melakukan penegakan hukum anti korupsi dengan tanpa konflik of interest dan dilakukan tidak dengan transparan? Dan apakah ini yang disamakan dengan akuntabel secara politik? Apakah ini akuntabel secara tanggung jawab kita sebagai warga negara yang harus mensukseskan pesta demokrasi untuk memilih presiden? Siapapun 3 calon atau 4 calon yang muncul nanti, dia harus berlaku yang sama gitu. Apakah dia berlaku sama? Nanti kita lihat. Oke, jadi check balances itu kemudian yang kita akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada dugaan politisasi di situ begitu ya. Nah, kalau tadi Mas Tommy beberapa kali menyebutkan akan mengikuti jalan atau proses hukum yang berlaku asalkan KPK ini bisa transparan. Bentuk transparan apa sebenarnya diharapkan oleh PKB? Ya tentu tadi apa yang sudah disampaikan Pak Saud kan terkait dengan transparan itu kan sudah jelas sekali bahwa sebetulnya salah satu indikatornya adalah bahwa check and balances ini juga harus berjalan. Kemudian KPK juga harus bisa menjelaskan terkait dengan permasalahan yang akan dilakukan penyidikan ini arahnya mau kemana? Apakah ini memang hanya untuk melengkapi statement-statement daripada 3 orang yang sudah tersangka atau ada target lainnya? Kan ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semuanya. Kenapa ini bisa menjadi sebuah pertanyaan besar? Karena momentum yang kira-kira kita sedang melakukan yang namanya satu proses politik, nah, kemudian tiba-tiba ada lagi berita besar seperti ini kan menjadi pertanyaan, ini benar nggak sih seperti ini dan lain sebagainya. Walaupun KPK juga sudah mengatakan bahwa ini sudah diyakinkan bahwa bulan Juli ini sudah melakukan proses-proses yang namanya alat bukti dan lain sebagainya. Kenapa nggak pada saat berdekatan bulan Juli? Ya kan, kenapa harus menunggu sampai bulan September? Kan itu juga menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya kan juga banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan, kasus-kasus besar yang tidak terkait dengan yang namanya kontestasi politik yang akan kita lakukan di 2024. Seperti itu menurut saya.
Oke, baik. Dan sayangnya kita tidak bisa menanyakannya langsung kepada pihak KPK. Kami sudah mengundang begitu, tetapi memang tidak bisa hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Terakhir, kalau memang kemudian sudah diprediksi dan kemudian ada langkah mitigasi begitu, apakah tetap akan mengikuti proses yang berlaku atau mungkin nantinya akan juga ada proses melawan begitu? Apalagi kalau memang diduga ada proses politisasi dalam hal ini, Mas Tommy. Tentu kita tidak akan melawan, itu yang perlu digarisbawahi. Kita akan mengikuti semua proses yang berlaku, kita menghormati proses hukum, tentunya Caimin juga atau Gus Imin juga mendukung langkah-langkah penegakan hukum. Nah, langkah mitigasinya ini terus kita godok, ya. Tentunya kita akan membuat sebuah narasi-narasi yang baik, sebuah narasi-narasi yang kira-kira bikin adem lah ya, sesuai dengan nama koalisi perubahan untuk persatuan, sehingga apa yang kita siapkan langkah-langkah mitigasinya ini menuju kepada persatuan umat, persatuan rakyat, agar ke depannya ini suasana politiknya bisa lebih bersahabat, lebih damai. Kalaupun mungkin masing-masing paslon memiliki strategi, mari kita adu gagasan, mari kita adu ide, mari kita adu apa yang akan kita lakukan kepada Indonesia ke depan, daripada kita terus berdebat di permasalahan-permasalahan yang kira-kira tidak bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Tentu kami akan menjalani segala proses yang diinginkan oleh KPK, akan memberikan klarifikasi, dan tentunya kita akan tunggu saja nanti perkembangannya seperti apa. Tanggal 7 Gus Imin jadi akan datang ke KPK, Mas Tommy terakhir? KPK mengkonfirmasi bahwa tidak bisa tanggal 7 dari KPK-nya, kemudian akan dijadwalkan pekan depan. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Tommy Kurniawan dan Pak Saud Situmorang. Kita akan lihat bagaimana kemudian proses ini berlanjut di KPK atau seperti apa. Kita masih menantikan dinamikanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.